Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilith Maisun, saya guru geografi di SMA Negeri 24 Garut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kelas 11 dengan materi baru, bab baru. Kalau minggu kemarin kita masih membahas tentang poros maritim. Nah, kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia. Mungkin sudah pada tahu ya, flora itu apa, fauna itu apa, gitu. Kita sebagai salah satu dari 3 makhluk hidup, satu sama lain hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Di geografi tentang flora fauna dunia, itu ada istilah yang namanya biosfer. Sebelum masuk ke materi gitu ya, ini sebagai materi pembuka dulu, ada istilah biosfer. Biosfer itu dari 2 kata, bios dan sfer, yaitu lapisan hidup. Nah, di manakah lapisan hidup di bumi itu? Ada yang tahu? Silakan boleh disebutkan mungkin. Oke, kita satu-satu ya. Yang pertama itu ada di lapisan atmosfer gitu ya. Jadi di lapisan udara itu ada lapisan kehidupan seperti burung-burung yang terbang. Kemudian lapisan yang kedua ada litosfer. Litosfer itu jelas daratan, lapisan kulit bumi. Di sana ada batuan yang melapuk menjadi tanah, kemudian tanah itu menjadi tempat tumbuh berkembangnya tanaman dan pohon. Kemudian lapisan hidup yang ketiga yaitu hidrosfer, lapisan air. Di lapisan air juga, di hidrosfer itu jelas ada kehidupan, mulai dari ikan paling kecil sampai ikan yang paling besar, paus ada di situ semua. Jadi itulah tempat makhluk hidup atau lapisan hidup yang ada di bumi. Ada 3 ya, sekali lagi, lapisan air, lapisan udara, dan lapisan kulit bumi itu sendiri gitu. Nah, bagaimana nanti setiap wilayah di permukaan bumi itu memiliki ciri khas tertentu, tumbuhannya apa, hewannya apa yang mendiami tempat tersebut gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bioma gitu ya. Jadi bioma itu lebih ke komunitas biologis yang unik gitu. Jadi di situ mencakup area geografis yang sangat luas dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik dari lingkungan serta iklim. Nah, iklim nih di sini, iklim yang punya andil besar dalam menentukan bioma di suatu tempat. Contoh misalnya, kalau di daerah iklim tropis gitu ya, di khatulistiwa dengan sinar matahari yang stabil, merata sepanjang tahun, maka tumbuhan yang akan hidup di situ akan stabil gitu ya. Jadi hijau sepanjang tahun, contohnya hutan hujan tropis gitu. Karena curah hujannya stabil gitu ya. Berbeda dengan wilayah yang naik ke atas subtropis. Subtropis itu jarak matahari ke permukaan buminya itu udah agak jauh gitu ya. Setiap 6 bulan sekali, terkadang musim dingin, nanti ada musim panas gitu. Nah, yang bioma yang akan tumbuh di situ bukan hutan hujan tropis lagi, tapi iklim kering gitu ya. Contohnya apa? Misalnya yang kering itu identik dengan gurun. Nah, gitu. Nah, di gurun itu apa sih floranya gitu kan? Kaktus misalnya, faunanya apa? Unta gitu, dia akan menyesuaikan dengan kondisi geografisnya. Mulai lagi naik ke atas, di atas iklim subtropis, ada iklim sedang sampai iklim dingin. Nah, iklim dingin atau kutub itu ada bioma
tundra namanya. Jadi tundra itu tanaman terpendek gitu. Jadi saking jauhnya jangkauan dari matahari yang terkadang 6 bulan sekali bercahaya, 6 bulan sekali gelap sepanjang waktu gitu ya. Jadi tumbuhan yang mampu hidup hanya terbatas seperti itu yang tadi lumut gitu ya. Begitupun flora faunanya juga akan terbatas seperti beruang kutub misalnya, kemudian pinguin gitu ya. Jadi itulah bioma yang ada di dunia, di belahan dunia. Nanti kita akan masuk ke materi di Indonesia ada apa saja gitu ya. Itu akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.